Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Cerita Horor Story. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri, kali ini saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Kalian jangan subscribe channel ini. Kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar. Bagi yang non-muslim menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyimak. Kisah pesugihan bakso beranak di Desa Purworejo. Di sebuah sudut Desa Purworejo, seorang pria bernama Rahmat termenung di depan rumahnya yang reot. Angin malam yang dingin masuk melalui atap rumah yang berlubang. Di wajahnya terpancar kelelahan, sementara pikirannya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Apa aku ini suami yang gagal? Gumamnya pelan, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Tapi ia tahu, di dalam hatinya, jawabannya adalah iya. Hari-hari terakhir begitu berat bagi Rahmat. Warung bakso yang ia kelola tidak menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Utang menumpuk, dan istrinya, Lina, semakin sering mengeluh. Dan pagi itu, semua berakhir. Mas Rahmat, aku sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini. Suara Lina terdengar lantang, membuat Rahmat tertegun. Lina berdiri di ambang pintu dengan koper besar di tangannya. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena amarah yang membara. Kamu selalu bilang akan membuat hidup kita lebih baik, tapi semua cuma janji kosong. Aku capek, Mas. Aku mau pergi. Aku mau bahagia, katanya sambil melangkah keluar. Rahmat mencoba menahan. Lina, tunggu. Aku bisa berubah. Aku akan berusaha lebih keras. Tapi Lina tak menggubris. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah dan kehidupan mereka yang penuh kesulitan. Setelah kepergian Lina, Rahmat merasa dunianya runtuh. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mendorong gerobak bakso keliling desa, tapi hasilnya tetap sama, sepi pelanggan. Hingga suatu hari, saat melewati pasar yang ramai, seorang pria tua misterius memanggilnya. Rahmat, tunggu sebentar, kata pria itu dengan suara berat. Rahmat berhenti, menatap pria tersebut dengan tatapan bingung. Ada apa, Pak? Tanyanya pelan. Pria tua itu tersenyum samar. Aku tahu beban yang kamu pikul. Aku tahu kamu ingin hidupmu berubah. Dan aku bisa membantumu, katanya. Apa maksud Bapak? Rahmat bertanya, bingung sekaligus penasaran. Pria itu mendekat, menepuk bahu Rahmat. Kalau kamu mau sukses, aku bisa memberimu caranya. Tapi ingat, syaratnya berat. Kamu harus benar-benar yakin sebelum mengambil keputusan. Rahmat terdiam. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya sepanjang malam. Ia duduk di depan rumahnya yang gelap, hanya diterangi sinar rembulan yang redup. Ia bertanya-tanya, apakah ini kesempatan yang selama ini ia cari? Akhirnya, dengan tekad bulat, Rahmat memutuskan untuk menemui pria tua tersebut di sebuah hutan lebat, sesuai petunjuknya. Malam itu penuh dengan suasana mistis. Bau dupa menyengat memenuhi udara, dan benda-benda aneh seperti keris, botol kecil berisi cairan gelap, dan tengkorak binatang tersusun di sekeliling mereka. Pria tua itu mengucapkan mantra, memanggil kekuatan gelap bernama Jinangkara. Kamu ingin kaya, Rahmat? Maka serahkan jiwamu pada kekuatan ini, dan berikan tumbal setiap bulan. Dengan itu, semua yang kamu inginkan akan menjadi milikmu. Dengan penuh keraguan, Rahmat akhirnya setuju. Perjanjian pun dibuat. Keesokan harinya, semuanya berubah. Warung baksonya yang dulu sepi kini ramai dipenuhi pelanggan. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk mencicipi bakso beranak miliknya, yang konon memiliki rasa yang tak tertandingi. Kesuksesan Rahmat semakin melambung. Ia merenovasi rumahnya menjadi megah, membeli mobil mewah, dan hidup seperti raja. Namun, di balik kemewahan itu, Rahmat tahu ia telah memasuki dunia yang gelap dan berbahaya. Setiap bulan, ia harus menyerahkan tumbal manusia untuk mempertahankan kekayaannya. Mulanya, ia memilih orang-orang yang tak dikenal, yang ia temui secara kebetulan. Tapi seiring waktu, situasinya semakin sulit. Warga desa mulai curiga karena banyak orang hilang tanpa jejak. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan sesuatu, seru Pak Lurah dalam pertemuan desa.
Warga meningkatkan penjagaan, melakukan ronda malam, dan saling memperingatkan. Sementara itu, Rahmat merasa semakin terjepit. Dalam mimpinya, Jinangkara muncul, mengingatkan bahwa ia harus segera memberikan tumbal berikutnya. Maukah kau kehilangan semuanya, manusia bodoh? Suara Jinangkara bergema di kepala Rahmat. Rahmat panik. Ia tahu waktunya hampir habis, tapi desa yang semakin waspada membuatnya kesulitan. Hingga suatu malam, ia melihat seorang pemuda berjalan sendirian di jalan setapak. Rahmat berpikir, dia ini tumbal yang sempurna. Pemuda itu pun dijadikan korban. Namun, aksinya kali ini diketahui oleh warga. Mereka menangkap Rahmat dan menyeretnya ke tengah lapangan desa. Di sana, di bawah tatapan penuh amarah warga, Rahmat mengaku, "Ya, aku membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. Semua ini karena keserakahanku." Namun, sebelum hukuman dijatuhkan, bayangan hitam muncul dari kegelapan. Jinangkara datang untuk mengambil Rahmat. Dalam sekejap, Rahmat menghilang, meninggalkan warga desa yang diliputi ketakutan. Setelah kejadian itu, suasana desa Purworejo tak pernah sama lagi. Warga hidup dalam bayang-bayang teror, takut bahwa kekuatan gelap yang telah mengambil Rahmat suatu hari akan kembali untuk mereka.